Bayangkan sebuah sosok yang dipuja sebagai dewa kedamaian, dihormati oleh jutaan orang selama ribuan tahun, dan dianggap sebagai inkarnasi kebenaran mutlak. Terdengar seperti pahlawan klasik yang sempurna ya? Nah, iya kan? Tapi tunggu dulu, gimana kalau Anda melihat catatan rahasianya di belakang layar? Sosok yang sama ini ternyata adalah dalang yang secara sadar memanipulasi keluarganya sendiri. Astaga. Iya, dia memaksa keponakannya jadi tameng hidup dan merekayasa pembantaian massal di medan perang. Sangat kontradiktif dengan citra dewanya. Bener banget. Dan hari ini, kita nggak sedang membahas penjahat super dari film fiksi ilmiah ya. Kita sedang membongkar berkas eksplorasi mendalam dari seorang ahli strategi epik dari dunia kuno, yaitu Prabu Kresna. Sebuah paradoks yang luar biasa kan? Kita terbiasa mencari zona nyaman dalam kisah-kisah di mana kebaikan itu selalu suci, berbaju zirah mengkilap, dan kejahatan selalu kotor. Hitam putih gitu ya? Betul. Tapi tokoh yang akan kita bedah hari ini beroperasi di area abu-abu yang begitu pekat, sampai-sampai ya memaksa kita memikirkan ulang apa arti sebenarnya dari kata baik. Oke, mari kita bedah ini ya. Eksplorasi mendalam kita kali ini bersumber dari tumpukan data yang jujur aja bikin kepala saya hampir meledak. Karena kontradiksinya itu kan? Iya, jadi kita membedah jurnal akademis dari BRIN, itu Badan Riset dan Inovasi Nasional, tentang etika pewayangan, terus ada esai dekonstruksi budaya yang tajam banget, ensiklopedia mitologi Hindu, sampai perspektif lintas agama kayak Jainisme. Sumber yang sangat kaya dan beragam. Nah, misi kita hari ini adalah mencari tahu siapa Kresna sebenarnya. Apakah dia murni simbol keadilan atau malah seorang manipulator macahuilian yang menghalalkan segala cara? Dan yang bikin penelusuran ini krusial adalah gimana sumber-sumber ini saling berbenturan. Rasanya kayak nggak mungkin profil-profil yang bertolak belakang ini bersemayam di satu tubuh. Buat saya pribadi, baca tumpukan sumber ini ibarat melihat dua sisi dari seorang tokoh politik modern yang berkuasa. Wah, analogi yang menarik. Gimana tuh maksudnya? Gini, di satu sisi Anda membaca brosur kampanye resminya. Kertasnya mengkilap, penuh foto dia meluk anak-anak, mengusung perdamaian, moralitas tinggi, gitulah. Pencitraan sempurna. Tepat. Tapi di sisi lain, bayangin ada yang baru aja membocorkan tumpukan email internal rahasianya. Waduh. Itu jalan pintas terbaik untuk memahami realitas brutal dari sebuah kepemimpinan. Setuju banget, ini tentang dilema moral yang sesungguhnya saat Anda memegang kekuasaan. Kepemimpinan di dunia nyata, apalagi pas krisis, Pasti kotor ya tangannya. iya, jarang sekali bisa menjaga tangan tetap bersih. Kresna ini ibarat cermin tertua peradaban kita mengenai realitas tersebut. Oke, mari kita mulai dari versi brosur kampanyenya dulu deh. Narasi resmi yang udah dikenal luas. Di bagian ini, Kresna adalah sang dewa penjaga perdamaian. Penjelmaan kebaikan absolut. Betul. Dari sumber mitologi kita, asal-usulnya aja syarat makna. Dia lahir sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Tapi, ada detail yang bikin saya penasaran. Detail yang mana tuh? Disebutkan kalau Kresna lahir dari sehelai rambut hitam Wisnu, sementara kakaknya, Baladewa, dari rambut putih. Apa sih signifikansi dari warna rambut ini? Nah, warna itu nggak pernah sekedar hiasan dalam mitologi. Nama Kresna sendiri dalam bahasa Sanskerta bermakna hitam atau gelap. Oh gitu ya? Iya, ini merepresentasikan sesuatu yang tidak terbatas, misterius, dan sulit ditebak arahnya. Kayak samudra yang dalam atau kosmos di malam hari. Berarti kakaknya yang rambut putih melambangkan kebalikannya. Tepat sekali. Putih sering melambangkan sesuatu yang lugas, transparan, dan impulsif. Jadi sejak awal kita udah dikasih petunjuk kalau Kresna ini punya kedalaman yang terjangkau pemikiran biasa. Oke, itu menjelaskan reputasinya yang luar biasa. Terus berdasarkan riset BRIN mengenai lakon Kresna Duta, dia ini digambarkan sebagai pemimpin ideal. Kerajaan lain tunduk bukan karena ditodong senjata. Tapi karena pesona wibawanya kan? Benar. Tapi, disinilah saya mulai agak mengerutkan kening nih. Ada kisah saat dia membebaskan 16.100 perempuan tawanan raksasa Narakasura. Ah, kisah yang sangat terkenal. Iya, setelah menang, Kresna menikahi mereka semua. Sekilas, ini kan terdengar kayak egoisme pria penguasa aja gitu. Kelihatan seperti itu kalau pakai kacamata modern. Tapi sumber kita memberikan konteks sosial yang sangat berbeda. Gimana tuh konteksnya? Jauh berbeda ya.
Mekanisme sosial zaman dulu itu kejam. Perempuan yang jadi tawanan perang dianggap hilang martabatnya. Mereka ditolak keluarga, dianggap kotor, dan gak punya tempat di masyarakat. Hah, jadi kalau cuma dibebaskan malah bahaya buat mereka. Betul. Kalau cuma disuruh pulang, mereka bakal berakhir tragis di jalanan. Nah, dengan menikahi mereka secara simbolis, Krishna memberikan semacam rehabilitasi massal. Oh wow, rehabilitasi massal berbalut pernikahan. Iya, statusnya sebagai raja dan dewa memberi payung perlindungan absolut. Tiba-tiba tawanan yang tadinya buangan punya status sosial terhormat. Gila, itu mengubah perspektif saya banget. Tapi, disinilah muncul kejanggalan baru buat saya. Kebaikan ini kok rasanya sangat terencana ya? Kayak terlalu pragmatis. Contohnya gimana? Ingat insiden upacara Raja Suya? Krishna dihina habis-habisan di depan umum oleh raja bernama Sisupala. Oh iya, itu momen yang epic. Krishna diam aja bak patung. Ternyata dia pernah berjanji pada ibu Sisupala untuk nggak membunuhnya sebelum makiannya mencapai angka 100. Dan tepat di angka 101. Krishna langsung melempar cakra sudarsana dan memenggal kepala Sisupala tanpa basa-basi. Maksud saya, kesabaran yang dihitung pakai kalkulator ini kan nunjukin kalau kasih sayang dia tuh sangat berdarah dingin. Nah, yang sangat menarik di sini adalah itulah titik buta kita saat menilai pahlawan kuno. Jurnal BRIN menyoroti ini dengan brilian lewat lensa filsafat etika. Oke, filsafat etika gimana nih maksudnya? Mereka mengkategorikan Krishna ke dalam kerangka etika deontologi. Deontologi. Coba kita bumikan istilah ini biar lebih gampang dicerna. Boleh. Bayangkan seorang hakim yang memegang prinsip kalau mencuri itu salah mutlak. Suatu hari, ada orang miskin mencuri roti buat anaknya yang kelaparan. Pasti kasihan kan liatnya? Pasti. Tapi dalam etika deontologi, aturan adalah aturan. Kewajiban moral harus ditegakkan terlepas dari seberapa menyedihkan latar belakang pelakunya. Oh, jadi kewajiban berdiri di atas simpati. Tepat. Bagi Krishna, penegakan kebenaran kosmik atau dharma itu kewajiban mutlak. Saat kuota 100 hinaan itu habis, kewajibannya menghukum harus dieksekusi detik itu juga. Aturan mutlak, tanpa kompromi emosional. Tapi tunggu, bukankah ini kebalikan dari tokoh musuhnya di kubu Kurawa? Di jurnal itu ada perbandingan ironis dengan Resi Bisma. Nah, ini dia. Bisma, komandan musuh, justru pakai etika utilitarianisme. Fokus pada hasil akhir ya. Betul. Bisma fokus meminimalkan penderitaan demi jumlah orang yang lebih banyak. Dia rela menahan hak-hak Pandawa, rela kompromi dengan kelicikan Kurawa demi satu tujuan. Mencegah pecahnya perang dunia. Iya, mencegah pembantaian jutaan nyawa. Jadi maksudnya, sang dewa kebenaran kita memegang etika kaku yang memicu pertumpahan darah paling mengerikan, sementara komandan musuh justru berjuang mati-matian menelan ego demi menyelamatkan nyawa. Ironi yang sempurna, kan? Makanya Krishna sadar kalau perang nggak bisa dimenangkan cuma dengan jadi kesatria yang baik dan jujur. Wow, disinilah ini menjadi sangat menarik. Jika dia sekaku itu soal aturan surgawi, mari kita buka bocoran email internalnya tadi. Mari kita lihat sisi gelapnya. Iya, esai kritis dari Nikodemus Yudo Sulistyo ini benar-benar menguliti Krishna. Mulai dari visualnya di wayang kulit Jawa, dia nggak digambarkan berotot kayak Bima atau Arjuna. Krishna itu profilnya berbeda jauh ya. Beda banget, dia itu cungkring, kulitnya hitam legam, suaranya tinggi melengking, dan cerewet. Ini bukan profil petarung garis depan. Ini profil seorang peretas sistem, otak di belakang layar. Bener, dan saat perundingan damai terakhir gagal, Krishna melakukan tiwikrama kan, berubah jadi raksasa yang mengamuk. Amarahnya itulah yang mengunci pintu diplomasi dan memastikan perang harus terjadi. Dan pas perannya udah dipastikan, nah lihat gimana otak strategisnya bekerja. Dia mulai mengeliminasi variabel yang bisa merusak skenario perangnya. Termasuk sekutunya sendiri. Ini yang bikin saya merinding. Sebelum perang mulai, dia menyingkirkan anak-anak Bima, yaitu Antareja dan Antasena. Iya, padahal mereka di pihak yang sama dengan Krishna. Nah itu, gimana caranya dia menyingkirkan mereka? Dan buat apa coba? Karena Krishna tahu kekuatan mereka berdua itu terlalu overpowered, terlalu kuat. Antareja bisa membunuh siapa aja cuma dengan menjilat jejak kaki musuhnya di tanah. Hah? Curang banget kekuatannya. Iya. Dan Antasena nggak bisa mati oleh senjata apapun. Kalau mereka dibiarkan ikut campur, keseimbangan perangnya hancur. Perangnya jadi nggak seimbang dong. Betul. Perang ini seharusnya jadi ajang pembersihan karma, bukan pembantaian sepihak. Jadi Krishna pakai kefasihannya berfilosofi. Dia ngomong ke mereka,
Iya, dia meyakinkan Antasena untuk menatap mata sang yang wenang yang berujung pada kematiannya sendiri. Terus membujuk Antareja menjilat jejak kakinya sendiri sebagai bentuk pengorbanan suci. Astaga, membunuh mereka dengan kesukarelaan mereka sendiri. Ini kayak insinyur yang melakukan controlled demolition. Ngeruntuhin gedung berpenghuni secara terkendali. Dia pasang dinamit di tiangnya sendiri. Metafora yang sangat pas. Dan di medan perang, kekejamannya makin menjadi-jadi loh. Coba jelaskan yang skenario Gatot Kaca. Kenapa keponakannya yang super sakti ini sengaja dikirim malam hari buat jadi tumbal? Semuanya tentang mekanika senjata musuh. Krishna tahu kalau Karna, Panglima terkuat Kurawa, Punya senjata pamungkas ya? tepat, senjata roket kuno bernama Kiai Wijayananu. Senjata ini cuma bisa dipakai 1 kali seumur hidup dan disimpan khusus buat membunuh Arjuna. Aset paling berharganya Pandawa. Makanya Krishna harus memancing senjata itu keluar sebelum Karna ketemu Arjuna. Dia ngirim Gatot Kaca yang bisa membesar dan terbang malam hari buat bikin teror ekstrim di kamp Kurawa. Biar karena panik. Iya, kepanikan itu memaksa Karna secara refleks pakai senjata pamungkasnya ke arah Gatot Kaca. Gatot Kaca hancur berkeping-keping, tapi nyawa Arjuna selamat. Mengorbankan menteri demi menyelamatkan raja dalam permainan catur. Gila sih. Dan manipulasinya nggak berhenti di sekutu aja. Dia ngeksploitasi kepolosan orang baik buat ngalahin musuh. Kasus Prabu Salya ya? Iya, Prabu Salya di kubu musuh itu sakti mandraguna. Apa yang Krishna lakukan? Dia nyuruh Nakula dan Sadewa, keponakan kesayangan Salya, buat datang nangis di pangkuan pamannya. Supaya hati Salya luluh. Bener. Dan tanpa sadar, Salya membocorkan kituk lemahnya. Terus, setelah rahasianya di tangan, siapa yang disuruh Krishna buat eksekusi Salya? Pasti bukan petarung biasa. Yang dikenal berdarah putih. Simbol kesucian mutlak yang gak pernah bohong seumur hidup. Kenapa harus Puntadewa? Karena kekuatan Salya itu unik. Setiap serangan yang dilandasi amarah atau niat membunuh akan berbalik menghancurkan si penyerang. Oh, jadi senjata makan tuan. Betul. Satu-satunya cara menembus pertahanan itu ya dengan serangan tanpa emosi, tanpa nafsu. Dan cuma Puntadewa yang punya kemurnian hati kayak gitu. Jadi Krishna sengaja ngotorin tangan orang paling suci, mengubah aura kesucian jadi instrumen pembunuhan. Kebaikan yang dikawinkan dengan kelicikan. Belum lagi pas dia nyuruh Bima mukul paha Duryodhana dari bawah perut. Itu kan jelas-jelas melanggar aturan baku gulat kesatria. Memang banyak pelanggaran kode etik di sana. Di titik ini saya tuh mikir, kalau tangannya berlumuran darah keluarganya sendiri dan taktiknya sekotor ini, gimana mungkin peradaban selama ribuan tahun tetap memujanya? Apa ini semacam plot hole penulis epik kuno aja? Itu asumsi logis kalau kita pakai kacamata modern. Tapi paradoks ini bukan cacat penulisan. Ketegangan antara dewa pengasih dan jenderal licik ini disengaja. Oh ya, sengaja gimana? Disinilah teks lintas budaya kasih jawaban mengejutkan. Dalam tradisi Hindu, khususnya Bhagavad Gita dan sekte Gaudiya Vaishnava, segala tindakan Krishna dilihat melalui konsep lila. Lila. Itu semacam sandiwara ilahi gitu ya? Tepat. Coba bayangkan Anda lagi nonton teater. Aktor yang meranin penjahat di panggung kan bukan orang jahat di dunia nyata. Iya, dia cuma ngejalanin peran biar ceritanya jalan. Nah, konsep lila bilang kalau manusia itu nggak punya kapasitas buat menghakimi Tuhan pakai logika biner, baik dan buruk. Di mata alam semesta, tindakan Krishna melampaui moralitas manusia. Jadi dia menghancurkan biar bisa membangun kembali. Betul, membongkar tatanan lama yang korup agar tatanan baru bisa tumbuh. Oke, jadi dari perspektif itu dia kebal hukum moral. Tapi tunggu, mari kita lihat dari perspektif agama lain. Karena ini bagian yang bikin saya terbelalak. Bagian Jainisme ya? Iya, di sumber ensiklopedia kita, Jainisme menghormati Krishna sebagai salah satu dari 3 serangkai tokoh agung. Tapi Jainisme kan punya prinsip anti kekerasan atau ahimsa yang ekstrim banget. Sangat ketat betul. Terus gimana cara Jainisme memproses fakta kalau pahlawan mereka ini dalang perang paling berdarah? Jainisme meresponsnya dengan cara yang sangat radikal dan berani. Mereka mengakui kalau niat Krishna itu mulia, membersihkan dunia dari kejahatan. Tapi, karena hukum ahimsa itu absolut, nggak ada dispensasi hukum alam, bahkan untuk seorang penyelamat sekalipun. serius? Iya, karena Krishna melanggar larangan menyakiti makhluk hidup dalam skala besar, dia divonis harus masuk ke neraka. Dia masuk neraka? Sang pahlawan utama masuk neraka? Iya,
sebagai pertanggungjawaban mutlak atas kekerasannya. Gak ada pelarian dari konsekuensi tindakan Anda, betapapun sucinya tujuan Anda. Merinding saya dengarnya. Walaupun ya, Jainisme percaya setelah masa hukumannya selesai, Krishna akan bereinkarnasi jadi sosok suci atau Tirthankara di masa depan. Jadi apa arti dari semua ini sebenarnya? Saya suka banget konsep akuntabilitas kosmik itu. Dan ini nyambung banget sama hukum karma yang menyelimuti epik ini kan. Krishna nggak kebal terhadap karma? Coba ceritain akhir tragis bangsa Yadawa dan Krishna sendiri. Nah, kemenangan Pandawa itu terasa kayak abu. Bertahun-tahun setelah perang, klan Krishna sendiri, bangsa Yadawa, hancur lebur bukan karena dijajah. Runtuh dari dalam ya. Betul. Akibat sebuah kutukan, rumput erotika di sekitar mereka berubah jadi gada besi. Dalam kondisi mabuk dan hilang akal, mereka saling membantai pakai rumpit besi itu sampai klannya musnah. Astaga. Dan Krishnanya sendiri gimana? Sang dalang besar ini mati dengan cara yang sangat ironis dan sepele. Saat dia lagi bertapa di hutan, kakinya yang disilangkan kelihatan kayak telinga rusa dari kejauhan. Terus ada yang mana? Itu bernama Jara, ngelepasin panah, ngira itu rusa, dan membunuh Krishna seketika. Sang pemikir agung yang ngatur kematian jutaan orang mati gara-gara panah nyasar seorang pemburu biasa. Sungguh ending yang nampar kesombongan manusia banget. Sangat tragis tapi puitis. Mungkin ini alasannya kenapa Krishna diadaptasi secara unik di berbagai budaya ya. Sumber kita mencatat warnanya bisa berubah-ubah di pewayangan Jawa. Ya, perubahan warna yang sangat simbolis. Dia bisa warna keemasan di awal pertunjukan, terus berubah jadi hitam legam di tengah malam saat konflik memuncak. Dan di Jawa, dia dipandang sebagai manusia fana yang cuma di titisan Dewa Wisnu saat kritis, bukan murni Tuhan absolut kayak di India. Ya, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, fakta kultural ini memperlihatkan sesuatu yang mendalam soal psikologi kita. Umat manusia secara kolektif pakai sosok Krishna sebagai sebuah cermin raksasa. Cermin untuk apa tuh? Untuk memproses dilema moral kita yang buntu. Krishna ini manifestasi dari kenyataan yang sering enggan kita akui. Kalau memegang teguh dan menegakkan kebenaran di dunia nyata itu, ya berantakan, kotor. Nggak selalu indah ya? Enggak, dia membongkar ilusi bahwa berbuat baik itu selalu terasa enak. Kadang, menegakkan keadilan mengharuskan Anda mengorbankan kesucian moral Anda sendiri demi keselamatan tatanan yang lebih besar. Mengorbankan kesucian moral diri sendiri demi orang lain, itu definisi pengorbanan yang jarang banget kita dengar. Selama ini kita pikir pahlawan ngorbanin nyawa, tapi Krishna mengorbankan citra baiknya sendiri. Betul sekali. Menjelang akhir eksplorasi kita hari ini, satu hal jadi sangat jelas ya. Krishna bukan jagoan super ala film-film blockbuster yang bisa menang tanpa ngerusak fasilitas umum. Dia adalah sosok paradoks. Dari dewa yang memulihkan martabat 16.000 lebih perempuan buangan, sampai jenderal berdarah dingin di Kurusetra. Konsekuensi berat dari sebuah kepemimpinan. Nah, kini mari kita tarik ini ke realitas Anda semua yang mendengarkan. Bayangkan situasi dalam hidup Anda sendiri. Mungkin krisis di tempat kerja, masalah rumit di komunitas, atau persimpangan sulit dalam keluarga. Kapan Anda harus berpegang teguh pada idealisme yang bersih tanpa kompromi, dan kapan Anda harus berani menelan ludah dan jadi seorang Krishna. Kapan berani ngambil keputusan yang kelihatan kotor dan dimusuhi demi mencegah kehancuran yang lebih besar kan? Kepemimpinan sejati itu tentang keberanian memikul beban moral dari keputusan yang menyakitkan. Dan sebelum kita berpisah, ada satu provokasi terakhir dari tumpukan data kita yang bikin saya terdiam. Menurut literatur, kematian Krishna di hutan itu bukan sekedar akhir cerita pahlawan. Kematiannya menandai detik pergantian zaman. Berakhirnya dua para yuga. Dan dimulainya era Kali Yuga, era di mana kita hidup saat ini. Zaman yang secara tekstual diramalkan penuh materialisme, kemunafikan, hilangnya empati, dan kehancuran moral. Pikirkan ini baik-baik. Silakan. Jika Krishna, seorang dalang ulung yang mampu membengkokkan segala aturan etika demi mempertahankan keseimbangan, adalah sosok ideal yang dibutuhkan buat bertahan di zaman sebelumnya, lalu moralitas dan taktik langsungan hidup macam apa yang sebenarnya sedang dituntut dari kita untuk bisa bertahan di zaman Kali Yuga hari ini? Sebuah pertanyaan yang sangat berat untuk direnungkan.
Lain kali, kalau Anda melihat brosur kampanye yang terlalu sempurna atau email bocor yang terlalu mengerikan, ingatlah Kresna. Terkadang, keduanya menceritakan kebenaran yang sama besarnya. Teruslah membaca, teruslah mempertanyakan segalanya. Terima kasih sudah menyelam bersama kami hari ini.